Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapakah diri sejati kita dan bagaimana menemukannya? Sahabat yang berbahagia, untuk menjawab ini secara komprehensif dan bertingkat, tentunya kita perlu memahami bahwa manusia terdiri dari beberapa lapisan keberadaan. Berikut penjelasan secara bertahap. 1. Jasad fisik jasmani. Ini adalah wadah luar yang tampak. Ia bergerak, makan, berjalan, bernafas. Tapi bukan ini diri kita yang sejati, karena jasad akan mati dan hancur. 2. Akal dan pikiran ciptaan dari cahaya nafs jiwa. Pikiran adalah alat untuk memahami dunia, menganalisis, dan mengingat. Tapi pikiran berubah-ubah dan sering dikuasai oleh nafsu. Maka ini bukan diri sejati, hanya alat bantu kesadaran. 3. Jiwa, nafsu, naf. Jiwa mengandung lapisan, amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, des. Jiwa mengalami proses penyucian dan pelatihan. Jiwa ini sering mengaku sebagai aku, padahal ia masih terikat emosi dan ego. Maka belum sejati, karena masih tertutup hijab. 4. Ruhani, kesadaran ilahiyah dalam diri. Ruh ditiup langsung oleh Allah, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Qs. Al-Hijr, 29. Ruh tidak terikat oleh ruang, waktu, tubuh, atau dunia. Ruh adalah wakil Allah dalam diri, benih cahaya ketuhanan. Kesimpulan, diri kita yang sejati adalah ruh, bukan jasmani, bukan pikiran, bukan naf. Tapi ruh tersembunyi di balik lapisan jiwa, pikiran, dan jasad. Ruh itu tidak berkata, aku, karena ia tunduk total kepada Allah. Ia tenang, hening, tidak butuh pengakuan, dan hanya ingin kembali kepada sumbernya. Bagaimana menemukan diri sejati? Salah satu caranya bisa melalui meditasi teknologi tinggi tarekatullah zikir nafas dengan mendefusi, mengurai nafas-nafas dari nafas, ampas, tanafas menuju nufus metasika nuklir nafas dengan pendekatan ilmiah dan amaliyah bisa dibuktikan. Dengan penggabungan zikir ismu zar Allah secara yang dalam, yang harus melewati pikiran, jiwa, nyawa kemudian masuk fanabiloh dengan tahapan yang benar. Ilustrasi sederhananya SBG. Manusia seperti lampu. Badan sama dengan kaca lampu. Pikiran dan jiwa sama dengan kabel dan sirkuit. Ruh sama dengan listrik cahaya yang menghidupkan. Diri sejati. Sahabat yang berbahagia. Jasadmu bukanlah kamu. Jasadmu adalah pakaian bagi ruhmu. Ruhmu itulah kamu yang sejati. Jadi siapakah kamu? Ternyata kamu tidak mengenal dirimu sendiri. Belajarlah untuk mengenal diri agar supaya engkau dapat mengenal penciptamu. Ruh terpenjara oleh nafsu. Sehingga ruh yang sebelumnya bersemayam di dalam tubuh sudah mengenal Allah menjadi jauh dari Allah. Dan ketika nafsu mengekang ruh, saat itulah ruh menderita karena terpenjara oleh nafsu syahwat. Ruhlah yang mempunyai radar untuk menangkap isyarat-isyarat darinya dan berkomunikasi dengannya. Maka ketika jiwa dipenuhi nafsu, jiwa menjadi gelap dan tidak mampu menerima pantulan cahayanya. Keluarkan dirimu dari penjara nafsumu. Carilah jalan menuju Tuhanmu. Kembalilah kepadanya dan berhubunganlah dengannya. Agar ketika engkau harus pergi meninggalkan esen jasadmu engkau tahu jalan kembali menuju Tuhanmu. Manusia itu tidur ketika mati barulah sadar. Siapakah diri kita? Dari mana kita datang? Kemana nantinya kita pergi? Apakah tujuan kita hidup di dunia ini? Jika kita tidak tahu hakikat diri kita, maka hidup kita di dunia ini seperti orang mati tidak tahu hakikat hidup yang sebenarnya, karena terpenjara dan terjebak oleh kebutuhan fisik saja. Baru ketika meninggal dunia menjadi sadar, ternyata jasad fisik yang kita selalu banggakan karena ganteng dan cantik ternyata hancur membusuk di kuburan. Akhirnya jiwa menyadari bahwa selama ini hidupnya salah. Imam Ali berkata, manusia itu tidur, ketika mereka mati barulah sadar. Untuk itu mulai sekarang bangunlah dari tidur yang panjang selama ini, dan katakanlah bahwa hakikat kita adalah ruh yang berasal dari tiupan Tuhan, itulah hakikat diri kita, itulah sejati diri, itulah pribadi tinggi, itulah sukma sejati, itulah jiwa mutmainah, itulah guru sejati,
itulah Gusti, bagusnya hati, itulah kolbun salim, hati yang selamat, itulah hati nurani, itulah Nabi Khidir di dalam setiap diri, alam sogir. Dengan mengenal sejati diri, kita akan mengetahui dari mana kita berasal, kemana nanti kita ulangannya setelah kematian dan untuk apa tugas kita hidup di dunia. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Sahabat yang berbahagia, semoga kita, anak-anak kita, istri kita, kedua orang tua kita, dan saudara-saudara kita semua, selalu mendapatkan bimbingan hidayah dalam perjalanan menuju jalan Marifatullah, dan diberi keselamatan, kesehatan, limpahan rizki, dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Allahu a'lam bishshawab.